kayaknya. Oh iya, gak merasa kayak aduh gue yakin nih sama dia banget gitu. Oh iya, Pernah merasa sempat takut kayak gitu? ketakutan itu pas mau mau mulai ya mau pertunangan. mulai pertunangan. Kita tuh akan sadar bahwa setiap pekerjaan itu menyebalkan. Terus kita akan sadar bahwa pekerjaan yang kita geluti itu tidak cocok dengan kita. Terus kita akan sadar bahwa aku tuh nggak mau kerja gitu. Kerja itu capek. Masalah finansial, gue rasa hal-hal yang membuat kita cemas itu selain ketakutan akan masa depan, tapi juga komparasi dengan kawan-kawan. Kayak ngelihat kalau misalnya sosial media sih pasti ya. Kalau kayak ngeliat teman-teman gue, ih anjir kok dia udah jalan-jalan ke sini. Oh tahu pas gue tahu oh iya ternyata udah kerjanya di sini. Oh ternyata suaminya tajir. Nah iya. Selamat datang di podcast Argumentasi bersama gue Arsi dan gue Pican, di mana kita akan ngebahas segala sesuatu yang pengen kita bahas. Hai, selamat datang. Balik lagi sama kita berdua. Selamat tahun baru. Pokoknya Pican konsisten ya sampai Januari habis tahun baru. Oke. Kali ini kita mau ngomongin soal permasalahan yang dialami nggak hampir semua sih bahkan. Iya, nggak hampir semua tapi semua ya. Kita bertiga merasakan itu, tapi nggak tahu lu sih. Kalau gue lu sudah merasakan itu? Sudah di beberapa poin ya yang akan kita bahas, gue sudah merasakan itu. Jadi kita mau ngomongin soal ketakutan nyata di usia 20-an ya. Atau bahasa kerennya quarter life crisis. Iya, kita mau bahas dulu ya sebenarnya. Quarter life crisis, emang quarter yang namanya? Quarter. Emang dibacanya apa menurut lo? Gak tau, kirain ada keyword. Nah, jadi quarter life crisis itu adalah masa transisi. Biasanya mulai terjadi di usia 18 sampai 20 tahun. Maksudnya masa transisi dari remaja menuju dewasa. Usia saat itu, kamu mulai terbangun dari mimpi anak-anakmu dan menyadari kalau realita hidup ini sangat sulit untuk dijalani. Betul. Yeay. Kita kedatangan tamu. Iya, lupa gue. Ih, parah banget. Sekarang bilangnya tamu, gak bintang tamu. Beliau ini Anjay, beliau ini adalah orang yang ahli dalam bidang, oh enggak ya? Iya gitu deh, pokoknya kayaknya punya cerita khusus nih mengenai hal ini. Karena dengar-dengar sih yang paling dewasa sih dia gitu. Emang? Iya, yang paling akan melakukan hal yang dewasa adalah dia. Oh iya benar. Saya kenalan dulu nih. Halo, kenalan dulu dong. Hai. Halo, siapa namanya? Pia. Iya kan Pia. Pia aja. Pia aja. Ya terus apa kabar Pia? Baik. Pia dari mana? Dari Pamanukan. Pia tetanggaan sama Arsi ya? Iya, jauh aja. Dari Pamanukan? Dari Pamanukan Subang. Ke Kalijati berapa lama ya? 2 jam ada nggak sih? Ada ya? Jauh banget. Kalau misalnya itu sejam setengah juga bisa. Sejam setengah lewat Sukamandi ya, Purwodadi ya? Bisa. Kayak Karawang Bandung aja 2 jam. Seluas itu kah Subang? Ya emang Purwakarta. Oke, sabi-sabi. Jadi Pia, ini langsung aja kali ya. Pia mengalami ini udah mengalami belum? Mengalami ketakutan nyata di usia 20-an tuh merasa. Nih gue buka dulu ya, gue buka dulu. Jadi gini nih, kan gue satu atap sama Pia nih aja. Pia tuh pernah bilang ke gue kalau misalnya dia sama pasangannya itu sering kali diskusi tentang nanti misalnya Pia mau kerja apa. Nanti terus Pia kadang berpikir ya maksudnya kayak apa yang dia rasain gue juga kayak iya ntar gue juga mau jadi apa ya udah gitu. Bener. Nah, yang gue pengen tanyain dulu di awal, kenapa si pasangan ini, maksudnya sejak kapan pasangannya ini sudah mulai menanyakan tentang hal itu gitu? Iya kapan dia? Menanyakan hal tentang diskusi mau jadi tentang masa apa depan gitu. Kita pernah bilang ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh dari kita SMA. Wow. Gak tahu kenapa emang pasangan. Iya, bakalan lo pasangan gue itu nggak tahu kenapa mikirnya terlalu jauh. Menurut gue terlalu jauh atau terlalu tinggi. Sampai SMA aja dia udah bilang mau kerja apa terus ya pokoknya omongan percakapan orang udah 20 tahunan dan gue juga nggak tahu kenapa. Jadinya ya makin kesini ya gue jadi kayak terbawa mulai sedikit-sedikit terbuka pikiran gue karena
oh emang bagus juga punya orang punya pemikiran yang kayak begini. Jadi enggak sampai waktu SMA enggak mikirnya cuma sampai lulus SMA harus UN bagus, tapi dia udah mikir kuliah sampai kerja gitu. Gitu. Tapi impian pekerjaan dia ketika SMA sama nggak sama yang dia kerjakan sekarang? Enggak. Tapi at least dia udah kerja gitu. Iya sih. Dan juga kuliah ya. Iya, dan juga kuliah gitu. Udah, maksudnya apa yang dia omongin ketika SMA tuh ya udah terjadi. Iya. Sekarang ada actionnya gitu. Wow. Dan dia kan kayak daftar yang pekerjaan sekarang kayak diam-diam gitu ya? Iya, dia tadinya cuma iseng-iseng doang. Terus kata gue, kalau misalkan iseng-iseng, kasihan yang serius. Jadi kalau misalkan yang seriusnya tahu niatnya iseng, ya pasti kecewa banget kan. Ya udah, terus gue tanamin yang benar, pakai niat yang benar, doa. Terus ya alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Pengeluaran lancar tiap bulan, pendapatan lancar. deras. Ngomongin soal ketakutan di usia 20 tuh kita udah ngebagi 4 poin utama ya. Ada apa aja, Pijan? Tadi ada percintaan atau asmara, yang kedua karir atau pekerjaan, yang ketiga itu prestasi, dan yang keempat finansial sama sih? Sama beda ya? Beda. Finansial. Sekarang kita mau bahas apa dulu? Ini dulu kali ya, percintaan dulu yang relate banget sama Pia nih. Kan Pia ini kebetulan udah beberapa step lagi ya, intinya beberapa step lagi sih. Oh iya. Ya mau. Udah 1 step lagi. Ada nggak sih perbedaannya ketika masih pacaran dan udah engagement? Nggak ada sih. Kayak sama aja, cuma bedanya udah tunangan doang. Kayak bedanya cuma pakai cincin udah gitu kayaknya. Oh iya, nggak merasa kayak aduh gue yakin sama dia banget gitu. Oh iya, sempat gitu. ketakutan itu pas mau mulai pertunangan. Terus kalau soalnya itu kan benar-benar gerbang awal ya. Jadi wah bener gak ya sama ini, terus gue mau menghabiskan waktu gue gitu sama orang ini gitu. Iya betul. Lu sampai tua sampai mati akan berhadapan sama muka orang ini setiap hari gitu kan. Dan kalau misalkan gak jadi ya masa gak jadi, soalnya udah bawa orang tua dong. Jadi kayak ribet gitu. Nah galau-galaunya pas mau hari itu sebelum udah ada keraguan gitu. Iya, dan gak tahu kenapa tiba-tiba ragu aja gitu. Tadinya pacaran udah lama, terus pas mau dek gitu kayak anjir kok gue gitu. Gak bisa dideskripsikan. Ini perasaannya tuh. Iya, perasaan gitu. Dan mungkin perasaan seperti itu mungkin akan lebih kuat ketika ke hari pernikahan mungkin ya. Karena beberapa teman gue itu gue nggak tahu kenapa dia kayak bikin story WhatsApp mulu gitu. Aduh yakin ya bla bla bla, aduh takut gitu cewek gitu. Gua rasa mungkin itu juga dialami orang-orang yang mau menikah sih kayaknya. Gua juga nggak tahu gitu. Ya udah dibikin ini aja relax aja. Kalau Pican gimana? Ada cerita nggak soal ini? Gak ada. Kenapa? Ada sih. Maksudnya kayak kalau gua ya belum. Boleh ketawa gitu. Gak. Kalau gua kayak kan di sini ada beberapa poin yang kalau misalnya kita tuh bakal takut memulai hidup dengan orang yang baru. Kan apalagi gue kan orangnya ya kayak gitu ya. Ya kalian tahu lah, udah gak usah diperjelas. Nah, bagian yang mana? Karena semua apa ya? Yang mana dulu, hal apa yang mau ditekankan di situ? Gue bingung gitu loh. Nah, untuk yang sekarang tuh kayak gue kayak harap-harap cemas gitu, paham gak sih? Kayak kenapa? Kayak maksudnya kan lagi kasmarannya. Maksud gue malah karena lagi kasmaran itu tuh cemas gitu, ngerti nggak sih? Gue belum tahu kayak kan kalau yang udah pacaran lama mah kan sifatnya setidaknya mungkin udah punya komitmen yang benar-benar ya udah lama gitu. Meskipun lama atau enggak, kalau udahan tetap aja kan ada bekasnya gitu. Maksud gue ketika masih di taraf atas, gue belum tahu nanti setelah lulus kuliah gimana, apalagi kan setelah lulus kuliah jauh. Terus apakah orang tuanya akan menerima gue gitu? Kan belum pernah ketemu sama sekali, masih ketakutannya masih banyak banget. Lu kalau lagi masih gitu, kasmaran kan omongannya perasaannya masih fancy banget kan? Iya, belum lihat realitas secara luas. Iya itu, makanya kayak gue kadang pernah berpikir
kalau misalnya emang apa ya, kalau misalnya emang dia nggak serius mendingan nggak usah gitu, soalnya gue ngeri gue aja udah Nyaman gitu iya ya. terus tahu-tahu dianya kayak ya gitu cuma dong. lewat. Iya nanti kayak gitu udah kayak gitu dong. Oke. Tapi kalau gue sesungguhnya Apa? sesungguhnya udah gitu kalau misalnya Pengen ini aja. iya gitu pengennya kayak gitu pengennya beneran Menyatukan dua tahta gitu ya. jangan dipancing harusnya pengennya kayak gitu soalnya ya udah gitu Selalu udah sayang. nggak tahu kayak gitu deh pokoknya. Oke, next di segmen 2 mau ngomongin yang lain. Poin yang pasti- selanjutnya. yang pasti makin seru. Udah gitu. Jangan kemana-mana, tetap di enggak salah, jangan kemana-mana, nanti kita akan balik lagi di segmen yang kedua. Hai. Balik lagi sama kita. Di segmen 2 kita memulai dari poin kedua yaitu adalah Karir sih. karir ya. Apalagi kita udah menghadapi fase satu langkah lagi akan menuju dunia luar gitu. Kalau yang gue baca sih masalah karir ya. Jadi ketakutannya tadi di usia 20 yang berkaitan sama dunia karir adalah kita tuh akan sadar bahwa setiap pekerjaan itu menyebalkan. Terus kita akan sadar bahwa pekerjaan yang kita geluti itu tidak cocok dengan kita. Terus kita akan sadar bahwa aku tuh nggak mau kerja gitu. Kerja itu capek gitu. Tapi kalau buat teman-teman di sini belum ada yang bekerja secara penuh atau part time gitu. Tapi kalian punya bayangan nggak gitu? Enggak. Bahkan di tempat magang pun gue merasa itu bukan jadi bayangan, maksudnya Impian bukan lo. menjadi apalagi impian sih. Maksudnya kalau ngelihat dari kualitas kesehariannya kayak oh gitu. Ih, parah Enggak, udah itu kan nggak tahu magangnya di mana. Oh iya. Kalau Pia gimana Pia? Menghadapi ketakutan, aduh gue nanti mau kerja apa gitu. Iya, pernah. Dan ada omongan juga nggak dari Tuan Raja? Baginda. Ada. Dia bilang kalau bisa mah ngelamar kerja tuh cukup 1 kali gitu. Tapi Kenapa tuh? karena kan kalau misalkan Banyak. udah tua, mungkin udah berumur atau udah nikah kan susah ya kan. Kebanyakan lowongan masih single atau di bawah umur. Iya. Dan gua Di mikir bawah umur di bawah umur berapa gitu. Iya. Dan gua mikir gak bakal bisa 1 kali lamaran kalau kerja. Soalnya pasti orang-orang tuh pasti pindah gitu. Dan belum tentu cocok kan? Iya, belum tentu cocok, tapi ya makin kesini gue mikir kerja, tapi gue sekarang lebih ke pengen usaha sendiri gitu, kayak buka apa gitu. Jadi setelah kuliah rencananya mau kerja atau mau buka usaha nih? Kalau misal buka usaha harus ada modal kan ya? Iya. Mungkin gue kerja dulu buat modal, buat nimbun, boleh lah ya. Habis itu ya mungkin gue pengen buka usaha kecil-kecilan gitu. Udah ada pikiran belum mau buka di bidang apa atau masih mencari yang tepat? Gue mikirnya ke sesuatu yang dibutuhin orang tiap hari gitu. Oh, makan. Boleh bisa makan atau enggak bahan bakunya gitu. Lebih ke bahan apa namanya? Sembako. Iya. Pengen buka ini agen dia. Iya. Atau enggak gue pengen kayak sedikitnya kan sekarang banyak minuman-minuman tuh yang Oh iya, lu buka franchise. Oke. bisa. Pengen jadi Kayak gitu ini sih. Apa sih? Cepia nanti jadi Cepia. kalau di sana cek dipakai nggak sih? Cek dipakai kan cek. Emang iya ya? Iya. Cepia. Tapi ada ini enggak persetujuan sama pasangan? Kamu harus kerja atau kamu enggak gitu. Itu gimana? Kamu boleh kerja asal apa? Atau ya kalau kerja nggak kerja itu dibebasin ya, tapi dia bilangnya kalau misalkan kita berdua kerja mungkin kalau beli apa-apa jangka mungkin cepat, tapi kalau misalkan salah satu aja bisa kita beli apa-apa tapi mungkin nunggunya harus sabar gitu. Jadi bisa disimpulkan ya mungkin kalau ya emang sih kalau misalnya plus minus juga. Awal-awal ya udah kerja aja dulu. Iya. Apalagi kalau misalnya belum punya buntut mah memang masa-masa yang masih semangat ya sih usia 20 tuh menurut gue emang harus kerja. Emang kerja di usia 20 masih semangat? Maksudnya semangat?
at least dari umur 30-40 kan kayak kualitasnya udah menurun. Maksud gue kualitas apanya ya? Ya kualitas semangatnya gitu. Maksud gue ya meskipun gak semangat gitu. Kalau lu gimana? Apa? Kita pindah dulu. Apa ini ngomongin yang mana maksudnya? Kalau lu sendiri di masalah karir, lu mengalami ketakutan nggak, entah dari gue belum tahu skill gue apa enggak? Apa lu sudah tahu skill lu di mana dan enggak sih? Oh enggak. Kalau gue, kan gue juga baru mulai kerja kan, kerja tapi ini sebenarnya secara administratif itu gue dituliskan sebagai karyawan magang. Tapi di omongan di awal emang untuk memasuki tahap penerimaan lo harus, kata si pimpinan gue, lo harus masuk ke tahap magang dulu walaupun itu sebagai nama doang, tapi lo kerjanya sama kok. Tapi lo tetap dibimbing, lo tetap kerja sama, lo digaji dengan nominal yang sama dan lain sebagainya. Kalau di awal-awal gue sebenarnya kan bidang ini adalah bidang yang kita semua pelajari sejak awal kan. Di awal-awal gue kayak merasa excited, tapi ketika gue rasa ini semua orang bakal mengalami ini sih, at least di sebulan pertama lo akan merasa ini bener ya, ini bener gue gitu. Apa gue di sini? Apa gue akan melakukan semua hal ini seumur hidup gue? Dan gue juga mengalami itu. Tapi gue rasa kelak lama kelamaan ya pasti semua orang akan bilang awal-awal pasti berat gitu. Tapi kesananya kalau lu udah nemu tanah basahnya bakal enak kan, semua orang bilang gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau ngomongin soal kemampuan lo di mana, ya gue juga nggak tahu sih kemampuan gue di mana, karena sejak awal gue emang tipikal yang tidak suka fokus dalam satu keahlian gitu atau satu hal gitu. Kayak gue belajar terus sudah bisa ya udah belajar yang lain. Jadi gue nggak bisa konsentrasi. Gue bisa menggali satu hal. Misalnya katakanlah gue bisa nyanyi gitu. Terus ketika gue bisa nyanyi, suara gue udah bagus, rekaman gue udah bagus, terus gue pindah ke belajar yang lain gitu. Gue biasa kayak gitu. Gue nggak bisa kayak mendalami satu hal. Jadi efeknya gue nggak tahu. Gue sebenarnya konsentrasinya di mana? Karena hampir semuanya gue bisa, tapi semuanya nggak bisa ahli gitu. Sekedar bisa doang gitu. Kalau lu bicara gimana? Nggak usah tanya gue, nanti aja tanya gue. Next kita mau ngebahas apa lagi? Tadi karir udah ya. Udah ya. Jadi buat Pia, menurut Pia tuh mau kerja dua-duanya atau kerja satu orang doang ada konsekuensinya. Oke. Emang bener sih, setiap sesuatu yang dipilih pasti ada konsekuensinya. Oke, next kita mau bahas apa lagi? Prestasi. Iya. Kalau prestasi gimana nih? Gue bingung soalnya. Kalau prestasi itu maksudnya mencakup kayak lo sudah naik jabatan, lo sudah bisa memberikan sesuatu kepada orang tua, itu kan sebuah prestasi. Lo bisa invest barang-barang yang wow gitu, kayak misalnya lo udah mulai bisa invest emas, lo bisa invest reksadana dan lain sebagainya, itu kan sebuah prestasi. Kalau gue merasa gue pengen banget mencapai hal-hal seperti itu. Dan karena memang gue rasa gue belum masuk ke tahap quarter life crisis ya, karena kan quarter life crisis ini nggak harus patok di usia 25, tapi itu bisa terjadi kapanpun gitu, bahkan di usia 30-an mungkin ada yang baru merasakan quarter life crisisnya gitu. Kalau di masalah prestasi gue sih belum merasa sedih sih kayaknya, karena emang gue belum benar-benar masuk dunia kerja yang lama gitu. Gitu. Gue jadi ingat lo tadi bilang gitu, ada nih kakaknya teman gue. Kakaknya teman gue, jadi dia tuh kan sekarang pokoknya gue bingung ya, dia angkatan berapa, saking gue lupanya. Saking legend. Dia tuh sampai sekarang belum kepikiran buat cari kerja. Bener-bener apa? Bener-bener di rumah. Cewek cowok? Cowok. Wow. Padahal dia pintar. Gue tahu dia pintar karena maksudnya ketika kuliah dia kayak ikut organisasi ini, terus dia tuh misalnya bukan pintar sih, dia orangnya cerdas gitu. Terus dia ditambah cerdas, apalagi kan orang-orang jurusan komputer, coding gitu dia juga jago. Cuman entah kenapa, pokoknya dia kelar kuliah, gue baru masuk. Dan sekarang gue mau lulus, dia masih belum kerja, dia masih stay di rumah. Orang tuanya udah berbuat apa? Orang tuanya pertama udah pernah nggak sih ngedengar kayak mau masuk PT ini bayar segini? Iya. Orang tuanya pernah kayak gitu, tapi gue nggak tahu ceritanya. Tetap belum kerja. Yang kedua, waktu lagi musim es kepamilo, aduh, gue takut denger sih ya. Pas lagi musim es kepamilo tuh dibikinin
stand, bener-bener dibikinin stand, dibantuin buat usaha gitu. Bener-bener dibantuin, misalnya dia cowok gitu, dia juga punya pacar dan pacarnya juga sama karakternya, gue nggak bohong, karakter pacarnya juga sama kayak gitu. Ketika dia dagang es kepal Milo yang gregetan gue gitu setiap gue main, jadi mereka tuh ada yang beli nih, dia bilang udah tutup gitu, padahal itu masih bisa bikin menurut gue. Dia kayak jam 8 udah tutup, terus jam 8 malam. Oke, malam. Terus harusnya buka jam 10 kan. Bukan jam 2, jam 3 kan, maksud gue kan cuaca panas kan pas gitu kan. Iya. Udah tuh gak berjalan lagi es kepal Milo. Terus dan akhirnya sampai sekarang bener-bener masih di rumah, makanya gue kayak bingung aja gitu. Gue nggak tahu usia dia berapa sekarang, mungkin 25 kan. Yang jelas 4 tahun lebih tua dari kita kan. Gue kadang-kadang ketika cerita sama Pia, sama orang tua gue di rumah, apa sih pikirannya gitu, kayak dia cowok, dia punya pasangan, dan dia nggak ngapa-ngapain gitu. Emang nggak bosan ya di rumah terus? Iya, nah. Gue stres anjir. Bener-bener di rumah terus. Dia tuh kayak main game nih malam, jadi tidurnya pagi. Oke, kayak kita punya ya. aturan gitu. Iya. Kayak kita zaman semester 3 gitu, mabar-mabar gitu. Jadi dari pihak orang tuanya pun kayak udah bingung, ya udah bener-bener kayak taluk gitu, kasarnya kayak udah taluk, udah gak tau dah. Ini mah kalau kata orang tua gue mah, ini mah harus udah nunggu hidayah gitu. Berarti bener quarter life crisisnya orang ini mungkin ketika nanti usia 30 tahun, atau ketika emang dia, aduh gue bener-bener, lu kalau tahu orang ini kayaknya gregetan sendiri. Karena kan di quarter life crisis kan lu menyadari bahwa dunia itu berat, lu harus menghadapi realita, lu harus bisa survive atas diri lu sendiri. Dan berarti orang ini belum mengalami itu. Belum, tapi gue mungkin karena dia terlalu dibantu gitu. Jadi dia nggak mikir gimana, soalnya kan dia mikirnya ada orang tua gue di belakang pasti ngebantu, pasti apa, mungkin kayak gitu. Tapi maksud gue kayak kenapa orang seperti ini dihadirkan pasangannya seperti itu juga, ngerti ya? Kita kan maksud gue katakanlah normalnya ya, cewek berpasangan dengan orang yang pengangguran dalam jangka waktu yang lama kan gregetan gak sih, kayak kamu tuh kerja atau apa gitu. Ini enggak loh, ini keren banget sih gue. Ini suara hati seorang perempuan ya guys, buat kalian cewek-cewek. Atau enggak, kayaknya orang ini bener-bener gak mikirin apa-apa sih, omongan tetangga pun kayaknya udah mental deh. Udah batu. Sorry, ini jadi podcast gibah atau? Tapi ini benar-benar maksud gue yang bisa diambil tuh benar-benar ketika orang tuh akan menghadapi fase ini nggak di usia 20-an, nggak di usia kayak kita lagi nyusun, maksudnya lagi mulai nyusun skripsi, lagi nyari kerja susah gitu. Iya, nggak mikirin itu. Maksud gue kan, gue ketika nggak punya uang nih di usia sekarang, gue kayak maksudnya gue selalu sompral ngomong kayak, gue mau pengen kerja aja deh daripada kuliah biar bisa beli apa-apa. Padahal kan gue nggak tahu ya realita kerja kayak gimana. Capek, gitu. Coy. Setidaknya gue ada pikiran gitu dibandingkan si orang ini gitu. Nah, kita akan balik lagi. Segmen 2 gibah guys. Yang ketiga, dadah. Hai, balik lagi segmen ketiga. Kali ini kita mau ngomongin finansial. Jadi ketakutan di usia 20-an itu finansial tuh menjadi salah satu yang paling riskan sih menurut gue. Soalnya juga meskipun kita masih dibiayai orang tua, tapi kadang kita mikir udah nggak enak gitu. Serba malu ya. Iya, malu gitu, kayak malu aja. Iya. Entah datangnya dari mana ya pikiran itu, tapi emang malu aja. Jadi gimana Pia? Ya, merasakan nggak? Iya. Sebenarnya antara butuh sama malu tuh jadi, aduh gimana ya persoalan. Jadi pas kita ada sesuatu yang harus kita beli atau buat tugas kuliah, sebenarnya buat tugas kuliah udah dibilangin nggak apa-apa kalau tugas kuliah, tapi tetap aja gitu kayak nggak enak. Terus kita udah tua gitu, udah berumur segini, tapi masih apa sih? Masih namprak gitu. Apa tapi? Namprak guys. Enggak, bahasa Indonesia apa ya? Minta ya, masih minta. Ya gitu. Gitu dong. Jadi cukup riskan sih ya. Iya. Kalau Ican gimana? Ntar lo, gue masih mau bertanya. Apa yang lu pikirkan ketika itu? Kalau gue sih kayak bingung aja gitu, ketika sekolah kan gue gak mikirin, ya udah minta-minta aja ketika sekolah, tapi kenapa ketika ketika kuliah udah mulai nggak enak gitu. Tapi ujung-ujungnya kadang-kadang gue selalu berpikir gak ngapa-ngapain gitu. Harusnya kan kita gak enak, kita apa sih gitu ya, action gitu ya. Seenggaknya lu sudah memikirkan hal itu. Jadi dipikirin dulu aja ya. Tapi pernah kepikiran gak Pi, kayak ketika nanti udah kerja mau balikin modal dulu? Iya kan? Kalau lu mikir itu gak? Kalau gue jelas, tapi orang tua gue tuh orang
orang tua yang tidak pernah meminta apapun ke emang anaknya. gak minta sih orang tua cuma Dari tapi dulu, kitanya men. pengen ngasih sesuatu gitu. Iya. Gitu udah. soalnya kalau gue merasa ketika bayaran kuliah itu kayak anjir ini memang banyak banget, sedangkan sometimes gue suka rebahan gitu. Tapi kan bapak lu megang duit banyak. Itu mah duit orang anjir. Terus kalau misalnya dari pasangan gimana nih Pi? Kan maksud gue kan Pia tuh masih ada mendingnya gitu, maksud gue ada mendingnya tuh kayak bukan, maksudnya kayak dia masih bisa mendapatkan Bantuan. sampingan dari pasangannya gitu. Iya. Sedangkan Iya, gue iya. tidak gitu. Iya. Itu membantu nggak Pi? Membantu. Ya kan? Jadi di saat ya sebenarnya nggak enak juga soalnya kan belum jadi apa-apa ya, belum benar-benar fix gitu. Tapi ya mau gimana, tapi lebih malu ngomong ke orang tua, jadi sampingannya pasangan gua paling bilang ada butuh ini, ya udah lancar. Guys, carilah pasangan yang sudah bekerja dan tidak pelit. Bekerja tapi pelit untuk apa? Kalau Bijan gimana Bijan? Apanya? Ngomongin soal finansial, lu pernah ada ketakutan atau gimana? Sama sih, nggak beda jauh. Gue gimana ya, emang dasarnya orang yang nggak percaya diri ya. Di otak gue tuh selalu ada aja apa yang pengen gue lakukan, bukan apa yang pengen gue lakukan sih, kayak maksudnya gue tuh selalu punya ide gitu, tapi gue nggak pernah berani mengeksekusi itu gitu. Jadi ya sampai sekarang nihil aja gitu, tetap aja gue berada di circle malu minta uang ke orang tua tapi gak ngapa-ngapain, malu minta ke orang tua tapi gak ngapa-ngapain gitu. Makanya gue kayaknya akan nggak tahu harus gimana caranya. Gue mungkin sampai nanti lulus akan tetap mengikuti alur aja, ngerti nggak? Lulus cari kerja gitu, nggak? Jadi belum berani ngelawan gitu. Iya, masih belum berani mendobrak apa yang ada di pikiran gue gitu. Tapi lu sudah banyak, tapi kan lu punya banyak ide-ide brilian kan? Gak brilian sih, maksud gue ketika gue tahu orang ini misalnya jualan ini, terus di otak gue kayaknya ada modifikasi gitu dari gue, maksud gue kayak gitu. Terus ternyata ketika gue nggak berani mengambil eksekusi ini, katakanlah 5 bulan kemudian udah ada ternyata. Oh jadi Pican ini entrepreneur banget orangnya ya, gitu. gitu sih. Maksud gak dalam entrepreneur ya, maksudnya dalam kesukaan gue di dunia audiovisual juga tetap aja gue cuman memperhatikan orang aja punya ide, simpen, udah buang gitu. Kayak ya lagian lu bikin video ini apa namanya, tutorial makeup nggak diupload. Sampai sekarang akhirnya yang orang yang bikin tutorial makeup banyak kan. Iya. Kayak gitu sih. Itu gue bingung itu jatuhnya ketakutan apa udah batu aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Parah banget. Kalau lu sebagai pria kan, kalau pria kan iya kan tanggung jawabnya katakanlah lebih besar gitu. Kalau gimana? Gitu. Iya, finansial ya jelas kita semua mengkhawatirkan itu, tapi kalau misalnya dikhawatirin doang ya nggak bakal ada apa-apa gitu. Jadi gue bersyukur juga sih karena gue sudah mempunyai jaringan yang gue akan kelola dengan baik seterusnya di usia yang di masa yang gue masih aktif berkuliah. Gitu. Karena sebenarnya networking itu penting. Ingat, networking bukan nepotisme, tapi networking ya, kayak misalnya katakanlah gue adalah seorang sekretaris BEM misalnya, atau bendahara BEM gitu, bendahara BEM universitas. Gue bekerja dengan baik. Terus si pembina BEM kampus misalnya bapak apalah gitu ya, dia punya kenalan di salah satu bank misalnya. Terus karena bapak ini sudah tahu kinerja gue, ya gue akan dicalurkan. Nah itu kan bukan merupakan nepotisme ya, tapi itu adalah networking. Jadi kita tidak perlu memberikan CV kita karena dia udah tahu kita gitu. Terus masalah finansial, gue rasa hal-hal yang membuat kita cemas itu selain ketakutan akan masa depan, tapi juga komparasi dengan kawan-kawan. Apa tuh? Karena jujur di usia ketika tahun pertama kita lulus, kita kan lulus 2016, terus di tahun 2017 itu bulan puasa, gue kayak ada acara buka puasa satu angkatan di SMA. Selain yang masih kuliah, yang kerja juga udah ada beberapa yang punya jabatan cukup bagus, gitu. Jadi komparasi seperti itulah. Terus gue kayak bilang, wah ke temen gue, iya bro kita masih minta duit ke orang tua, dia udah punya duit sendiri, bla 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 gitu. Ini komparasi juga sih yang jadi permasalahan. Tapi gue sangat percaya bahwa setiap manusia punya timeline-nya masing-masing. Ada orang yang usia 25 baru lulus kuliah, ada orang usia 25 masih kuliah, ada usia 25
udah jadi bos, asal ada usia 25 masih jadi tukang-tukang gitu. Dan bahkan ada usia 25 udah meninggal gitu kan. Jadi kita nggak usah ini kayaknya cocoknya di akhir ya. Jadi kayak pesan gitu. Jadi jangan merasa lo tuh dumb gitu. Jangan merasa gue tuh nggak berguna karena teman-teman gue udah banyak yang gimana dalam hal segi finansial. Tapi karena semua orang punya timeline-nya masing-masing. Orang ini aja apa? Aduh lupa gue. Aduh skip. Kayak orang-orang kayak Microsoft, Steve Jobs, Bill Gates itu kan orang-orang yang mudanya diremehkan kan. Mereka baru bisa sukses di usia 30-an gitu. Gitu. Iya, kayak ini juga sih, lo tau gak sih yang penemu bukan sih, yang penemu Kentucky itu dia kan baru ayam enak tuh di usia 60-an kan. Iya. Dia tentara kan. Berapa Emang kali? Dia kolonel setahu gue. Nah iya maksud gue Pensiunan. kadang-kadang orang tuh memang bener sih itu sih. Apa? Membandingkan dengan orang lain itu bener sih. Gue juga jadi down ya. Iya, kadang-kadang kayak ngelihat kalau misalnya sosial media sih pasti ya. Kalau kayak ngeliat teman-teman gue, ih anjir kok dia udah jalan-jalan ke sini. Oh tahu pas gue tahu oh iya ternyata udah kerjanya di sini. Oh ternyata suaminya tajir. Nah iya. Gue tadinya mau ngomong gitu. Bener sih itu. Ada ya. Bukan suami sih, masih tunangan tapi memang ya bos besar gitu. Kehidupannya benar-benar berubah gitu. Saya maksud gue kan kita kecil bareng gitu kan. Kecil bareng dan sekarang gede. Udah kayak sosialita gitu. Aku masih kentang. Iya. Ya dia kayaknya udah perawatan gitu. Masih pakai toner Viva gitu. 8.000 ya? Iya. Masih kayak gitu. Itu toner kayak gitu bisa buat bersihin DVD tau? Emang? Iya kan? Emang Itu jadi lancar banget. Kan? Iya. Oh iya. Emang jadi lancar beneran. Kayak Gue cuma tahu bisa dibersihin DVD kayak udah macet terus kita pakai oles itu jadi kencang. Gue zaman SD tuh pakai gituan. Ditip lu nggak? Enggak anjir. Enggak. Oke, sekarang kita langsung aja ke pesan. Pesan untuk diri kita atau untuk teman-teman yang mungkin ngedengar ini atau sedang merasakan di fase ini. Tapi ya deh. Dari bintang tamu dulu, pesannya apa nih buat teman-teman yang sedang mengalami ketakutan di usia 20? Apa ya? Lagi mikir. Mungkin dari bidang apapun deh, random, entah percintaan, karir, prestasi, apa nih? Yang jelas, yang seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya, jangan terlalu membandingkan sama orang lain, soalnya itu benar-benar bikin kita kalau membandingkannya harus balance ya, harus yang dari bawah sama yang dari atas, biar kita tetap bersyukur dan kita tetap berusaha untuk merubah apapun ya, seperti kayak itu. Pesan orang tua kepada anak. Oke, kalau dari lu? Gue aja. Kalau gue ya semua orang punya timeline-nya masing-masing. Lo nggak harus merasa takut kalau kata anak Twitter sih insecure dengan diri lo dan membandingkan orang lain, apalagi kalau sampai membandingkan dan menyalahkan gitu. Karena semua orang punya timeline masing-masing, semua orang punya jalannya masing-masing, dan yang harus lo lakukan hanyalah satu, fokus sama diri lo. Kelar, itu aja. Wah gila sih, mantap. Pican, gimana Pican? Enggak sih, ada sih. Terakhir, kalau dari gua adalah ketika kalian mengalami ketakutan seperti ini, dinikmatin aja. Soalnya sejujurnya nih ya, kalau misalnya kalian kepikiran tapi gak ngapa-ngapain percuma gitu. Kayak lu gitu. Nanggung sekalian chill aja gitu, ngapain kek. Caranya memberanikan diri kalau gue ya bikin ini ngasih tahu dong nanti. Ya nggak apa-apa. Jadi kan kalau udah kasih tahu ke orang akan melakukan, lo akan termotivasi untuk melakukan itu dengan cepat. Kalau gue kan kayak punya fake account di Instagram gitu untuk menghindari kehidupan orang-orang yang gak gue inginkan. Iya, ada suara iklan es krim. Terus maklum di gang. Terus kayak kalau gue bikin fake account, gue follow-followin account-account yang motivasi gitu. Jadi setiap gue buka Instagram itu isinya entah dari story, entah dari feed, itu isinya kata-kata motivasi gitu. Kata-kata motivasi yang ada gambar Danbo-nya gitu, terus ada tulisannya. Enggak, bukan. Kayak di story WhatsApp. Enggak, pokoknya kayak akun-akun kayak tes psikologi itu bagus tuh, kayak gitu. Ini gue merekomendasikan ya kayak apa aja tes psikologi? Kayak Parent Talk ID itu bagus. Isinya nggak cuma parenting, cuman kayak ya kehidupan orang dewasa. Ya. Terus kayak
influencer yang kayak Arif Muhammad, Richa V-nya yang jelas-jelas mereka tuh ya benar-benar menginfluence gitu. Kayak gitu kalau dari gue. Yeay, semangat. Daripada ngeliatin story teman-teman kan kayak iya, takutnya merasa iri atau gimana kan. Meskipun kadang-kadang ya kita mengakui aja ya kebahagiaan orang kan beda-beda kan. Cuman ya namanya manusia. Iya. Terus juga yang ditampilkan di sosial media kan yang bagus-bagus doang. Nggak mungkin kita foto sambil berak gitu. Udah. Oke, segitu aja dari kita. Thanks banget yang udah dengerin. Jangan lupa selalu jangan lupa follow kita di Spotify. Jadi ketika kalian buka tab podcast, kita akan hadir setiap kali kita upload. Udah gitu aja kali ya. Terima kasih buat bintang tamu kita kali ini yang udah jauh-jauh dari Pamanukan ke Teluk Jambe. Bohong deh padahal mah. Udah gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Gue Arsi pamit. Gue Pican pamit. Gue Pia pamit. Bye bye.